Assalamualaikum Bu Nini, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Bagaimana Bu Afni juga, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu, saya mau minta waktunya Ibu untuk melakukan wawancara, di mana wawancara ini nantinya akan direkam dan akan divideokan dan untuk keperluan pendidikan guru penggerak yang sedang saya lakukan. Boleh Bu? Boleh. Ini ya Bu ya, untuk pertama kali saya mau menanyakan, ada tidak Ibu memiliki pengalaman di mana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan di mana kedua-dua Ibu membuat keputusan di mana kedua-duanya itu sama benarnya? Dia sering terlambat, misalnya dia sudah sering tinggal kelas. Iya, itu Karena kasus yang pertamanya kasus dia, yang iya. pertamanya ya Bu Afni, Iya. karena dia sudah sering tinggal kelas, tentu Ibu sebagai guru di sekolahnya atau Ibu tanya pada guru kelasnya, karena anak ini umurnya sudah lewat, tentu kita merasa bagaimana terhadap anak kita ya Bu Afni. Tentu kita ingin bagaimana seburu-buru apapun anak kita pasti bagus juga sama orang tuanya Ibu Afni. Selagi itu Ibu untuk mengingat dan menimbang umurnya, karena umurnya sudah terpaksa Ibu menaikkan juga. Oh gitu Bu ya. Jadi Itu. Ibu memutuskan untuk menaikkan Ya. gitu ya. Jadi biasanya Bu, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah, menjalankan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus yang kedua-duanya dianggap benar ini? Melalui apa biasanya Bu? Ya, melalui tadi sudah saya sampaikan sama Ibu Afni, saya tanya guru kelasnya dulu, kemudian saya tanya sama ibu-ibu guru saya di sekolah atau saya ngadakan musyawarah, kemudian saya panggil orang tuanya. Setelah orang tuanya datang ke sekolah, baru kami sampaikan bagaimana, kami minta pendapat juga sama orang tuanya. Bagaimana kalau sama orang tuanya kita berbicara Bu Afni, tentu orang tuanya ini ingin anaknya dinaikkan. Pasti tidak ada anaknya yang ingin, siapapun orang nggak mau anaknya ditinggalkan. Dengan cara begitu itu kami panggil orang tuanya, karena musyawarah dari guru-guru di sekolah dengan orang tuanya, itulah sebabnya kami ingin menaikkannya Bu Afni. Berarti itu merupakan langkah-langkahnya ya Bu ya, Iya. atau prosedurnya ya Bu ya. Ya. Berarti selama ini Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di mana kedua-duanya sama benar ini? Ibu mengambil ini, Oh iya. walaupun maaf ya Ibu Afni, walaupun Ibu seorang kepala, Iya. mungkin Ibu nggak mungkin pendapat Ibu sendiri aja yang Ibu kemukakan. Iya. Tentu Ibu bersama guru-guru Ibu di sekolah, tentu Ibu meminta pertimbangan mana yang baik, mana yang buruknya. Pasti gitu Ibu Afni. Dan untuk ya bagaimana Ibu bicara tadi, untuk mengingat umurnya tadi lah Ibu Afni. Iya. Itu Ibu mengambil keputusannya bersama-sama guru Ibu di sekolah untuk menaikkannya. Oh, berarti dengan bermusyawarah dengan teman-teman itu adalah hal yang efektif ya Bu ya. Iya. Berarti ada tidak Bu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang kedua-duanya dianggap benar ini? Kalau Ibu Afni membicarakan tentang tantangan, iya. banyak sekali yang Ibu tantangan itu yang Ibu rasakan, yang Ibu Iya. alami. Contohnya, misalnya anak sering tidak hadir sekolah atau anak sering terlambat, malahan kita ingin walaupun bagaimana caranya Ibu Afni, sebaik-baik seburuk-buruk anak kita pasti baik sama orang tuanya. Kadang-kadang kita banyak dapat tantangan, kadang-kadang sama orang tuanya malahan lagi Ibu Afni. Apa sebabnya orang tuanya? Iya. Kadang-kadang 1 kali, 2 kali, dia terlambat 3 kali, sudah terlambat, malahan kita panggil orang tuanya, malahan orang tuanya tidak mengindahkan panggilan gurunya di sekolah, malah marah juga pada gurunya. Itulah banyak tantangan. Kalau Iya. disebut banyak tantangan, pasti banyak rintangan yang kita tempuh. Iya. Itulah begitulah Bu Afni. Jadi Bu, kalau dalam menyelesaikan kasus ini, Ibu memiliki jadwal tertentu tidak dalam penyelesaiannya? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Mengambil sebuah jadwal lah Bu Afni. Oh, begitu. Contohnya saja, kita bicara dulu, kita tanya sama guru kelasnya bagaimana anak ini. Setelah kita bicara dengan guru kelasnya, kita musyawarah dulu sama guru-guru kita yang ada di sekolah, kemudian baru kita panggil orang tua, baru orang tuanya ke sekolah datang, baru kita musyawarahkan juga melalui orang tuanya dan bersama-sama guru kita di sekolah. Berarti Begitulah, ada Bu Afni. jadwalnya ya Bu ya, Ya, ada ada. prosedurnya ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, faktor apa yang selama ini ada mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dimana kedua-duanya dianggap benar ini?
Untuk mempermudah Ibu Afni, tentu kita harus kerjasama di sekolah dengan cara mufakat musyawarah tadi. Kalau dengan kita sendiri aja tentu tidak bisa Ibu Afni. Walaupun kita siapa kita, walaupun kita kepala, kalau tidak ada sama-sama kita mengerjakan, tidak ada tumpu tiga sejarah, mbak kata orang Bu Afni, tentu tidak akan jalan Iya, Bu iya, Afni iya. ya. Jadi kerjasama perlu Bu Afni, mufakat tadi Bu Afni. Oh, berarti itu yang mempermudah ya Bu Iya, ya. semuanya. Kemudian ya Bu ya, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang kedua-duanya sama benar ini? Untuk pengalaman yang Ibu ambil dalam masalah yang kedua-dua ini, perlu musyawarah, perlu mufakat. Apa-apa saja yang kita kerjakan di sekolah, walaupun baik buruknya, kita tetap mengadakan musyawarah di sekolah. Kalau tidak ada kita kerjakan musyawarah, mungkin tidak tercapai yang baiknya itu Bu Afni. Tapi Allah pepatah orang Minang Bu Afni, Iya. kita ini orang Minang, tubuh tiga sejarangan. Kalau misalnya tumpu kita itu patah satu, pasti tidak akan masak nasi kita Bu Afni. Bagaimana caranya tumpu dua itu tuh tentu aja Ibu Afni, kuali atau belanga kita Iya. itu akan terjatuh dia. Iya, Nah, jadi iya. lama aturan masak akhirnya lama juga Bang. Jadi kita perlu musyawarah, ini sangat perlu Bu Afni. Itu Bu Berarti Afni. itu Bu ya. Ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya hari ini. Berarti dapat saya simpulkan bahwasanya musyawarah itu sangat penting sekali dalam mengambil keputusan untuk keberhasilan terutama di masalah di sekolah ya Bu ya, Iya. yang berpihak kepada murid. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Hafni. Ya, alhamdulillah sehat Bu. Nah Ibu, bagaimana Bu? Saya sebelumnya ya Bu ya, saya mau minta izin dulu, ingin mewawancarai Ibu dan mengambil video wawancaranya yang nantinya akan digunakan dalam pendidikan guru penderek yang sedang saya jalani. Boleh Bu? Tentu saja boleh Bu Hafni, silakan. Begini Bu Novi, saya mau menanyakan pengalaman Ibu pernah tidak mengambil keputusan yang kedua-duanya dianggap benar? Pernah. Semenjak saya diangkat jadi kepala sekolah 2019, ada satu masalah waktu itu yang benar-benar harus kita ambil sesuai keputusan kita harus tepat ya. Seorang anak itu tuh kelas 4 SD bingung mau dinaikkan ke kelas 5. Masalahnya gini, dia sering datang terlambat, tugas tidak dikerjakannya. Itu pun karena dia sering pagi itu dulu kan membantu orang tuanya dulu kan, sementara ayahnya nggak mampu lagi untuk bekerja. Nah jadi anak tersebut selain satu sisi kan negatif itu, dia kan terlambat, sering tidak mengerjakan tugas, tapi satu sisi dia juga membanggakan sekolah. Dia seorang anak yang berprestasi itu dalam bidang olahraga. Dia mewakili sekolah itu tingkat kecamatan, juara tingkat kecamatan yang nantinya akan dilombakan di tingkat kota. Jadi begitu ya Bu? Jadi akhirnya iya, itu kami masih bimbang, jadi memang bingung dalam mengambil keputusan begini. Di satu sisi dia juga berprestasi, itu yang pernah saya alami. Oh jadi Ibu memutuskan untuk menaikkan anak tersebut? Iya. Iya begitu ya Bu ya. Nah selama ini Bu Novi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya? Saya melakukan musyawarah dulu dengan teman-teman dan para guru-guru di sekolah. Dalam mengambilkan keputusan tersebut, kami musyawarahkan dan nanti kami sepakati. Nah itulah hasilnya nanti. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti dimusyawarahkan ya Bu ya. Ada tidak langkah-langkah Iya. atau prosedurnya Bu? Langkah-langkah prosedur kan ini kan pertama kali mengadakan rapat terlebih dahulu, mengadakan rapat tentang masalah yang perlu dibahas kan. Nah dari situ baru nanti masalah atau yang kami temui itu nanti dapat solusinya dan dapat kesepakatan. Berarti
hal-hal apa saja yang menurut Bu Novi merupakan efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus terutama yang kedua-duanya dianggap benar ini? Mungkin ya dengan musyawarah tersebut lah Bu Fni. Jadi kita dapat mengambil keputusan secara bijak. Jadi kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Jadi kita musyawarah dengan guru-guru di sekolah menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kita ini. Oh, berarti melalui musyawarah ya Bu ya. Kemudian ada tidak Bu tantangan yang bisa ada tidak tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang keduanya dianggap benar ini Bu? Ada Bu Fni, dari siswa kayaknya Fni, motivasi belajar siswa itu yang tantangan yang cukup berat bagi kami. Iya, ya pada umumnya ya Bu ya, motivasi siswa ya Bu ya. Iya. Berarti dalam mengambil keputusan ini, Ibu memiliki jadwal khusus tidak untuk dalam menyelesaikannya? Tidak. Kalau dalam menyelesaikan masalah, terutama masalah itu urgent, selain sifatnya kan hari itu juga betul diselesaikan, langsung kami musyawarahkan dan kami selesaikan. Oh begitu ya Bu. Kalau urgent langsung aja Bu ya. Berarti tidak memiliki jadwal yang khusus ya Bu ya. Tidak ditunda-tunda. Tidak memiliki waktu yang khusus. Iya. Mungkin Bu, adakah faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu Bu Novi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang kedua-duanya dianggap benar ini? Sesuai dengan yang saya jawab tadi, bahwa mungkin faktor yang mudah dalam mengambil keputusannya itu kita melaksanakannya, membicarakan, mencari solusi masalah itu dengan secara bersama. Jadi itu yang membuat saya jadinya mudah rasanya. Jadi tidak pikir sendiri. Jadi kalau mungkin ada ide-ide dari guru kalau kita musyawarahkan secara bersama, alhamdulillah mungkin faktor tersebut bisa teratasi. Oh begitu ya Bu. Berarti adanya kerjasama dengan rekan-rekan sejawat ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, apa pembelajaran yang dapat Bu Novi petik dari pengalaman Ibu Novi dalam mengambil keputusan ini? Sebaiknya apapun kalau dalam menghadapi masalah, terutama masalah di sekolah, bagusnya baiklah kita musyawarahkan lah dulu dengan guru-guru. Jadi kita istilahnya senang, jadi rasanya jadi solusi yang kita dapatkan ada dan kesepakatan pun juga ada. Jadi kita nyaman rasanya di sekolah. Jadi itu yang bagus harus kita tanamkan, kolaborasi yang baik dengan guru-guru dan di sekolah ini. Oh begitu ya Bu Novi ya. Berarti kolaborasi dalam mengambil keputusan ya Bu ya. Oke Bu Novi, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu dan rekan-rekan di sekolahnya selalu menjalin kolaborasi yang baik untuk kepentingan peserta didik. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.